Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang standar penanganan kegawat daruratan maternal. Sebenarnya video ini seharusnya sudah diberikan lebih awal sebelum kita belajar bagian dari patologi kehamilan. Nah, tapi materi ini terlewatkan, so aku kasih di akhir ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang butuh materi ini, ada yang masih kurang paham, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Karena next aku sudah akan sharing, akan sama-sama belajar dengan teman-teman untuk materi selanjutnya, untuk materi persalinan. Nah, karena menurut aku untuk materi kehamilan itu sudah aku kasih semuanya ya teman-teman. Tapi kalau mungkin menurut teman-teman masih ada yang terlewatkan atau ada yang belum aku kasih, misalnya Kak materi ini belum ada nih di sharing gitu ya, request aja, bilang kalau memungkinkan aku bakalan buat satu materi gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi prinsip penanganan kegawat daruratan yang sudah bukan wewenangnya kita. Jadi sebenarnya bidan itu memiliki wewenang untuk melakukan deteksi dini dan penanganan segera sebelum melakukan rujukan ya teman-teman. Nah, prinsip kasus gawat daruratan yang bukan wewenangnya kita harus dilakukan stabilisasi KU. Kita tidak bisa merujuk dalam kondisi atau dalam keadaan klien atau pasien itu tidak stabil. Jadi sebelum kita merujuk, kita harus pastikan kondisinya dalam keadaan stabil terlebih dahulu. Nah, cara menangani kasus-kasus kegawat daruratan yang kita temui dalam praktek sehari-hari, biasanya langkah awal yang kita lakukan untuk resusitasi ada yang disebut dengan ABC. Yang A-nya airway, bebaskan jalan napas, kemudian B, breathing, nilai pernapasan, kemudian C, circulation, perbaiki sirkulasi. Nah, kita bahas mulai dari airway, bebaskan jalan nafas. Nah, kita cek kesadarannya. Kalau si ibunya tidak sadar, nah ini kan sudah kita periksa nih kesadarannya. Nah, kalau ibunya tidak sadar, kita harus panggil nama ibu atau goyangkan tubuh ibu. Kemudian jangan bekerja seorang diri, usahakan panggil bantuan, usahakan bekerja secara tim. Nah, kita pun di dalam menolong persalinan, menolong partus, bidan sudah tidak bisa tanpa asisten ya. Jadi sudah harus ada asisten, gak boleh lagi nih 2 tangan, paling tidak 4 tangan ya teman-teman. Kemudian kalau si ibu dalam keadaan hamil, usia kehamilannya lebih dari 20 minggu, posisikan si ibu miring ke kiri. Nah, biasanya kalau ada yang tidak sadar, kita posisikan Trendelenburg ya teman-teman. Tapi kalau pada kasus ibu hamil, kita tidak boleh posisikan dia dalam Trendelenburg. Kenapa? Karena dia nanti akan menekan vena cava inferiornya. Kalau vena cava inferior tertekan, akan memperburuk hipotensi. Nah, miringkan dia ke kiri supaya oksigenisasi dari si ibu ke janinnya lancar. Oke, kemudian bebaskan jalan napas, tengadahkan kepala ibu ke belakang atau head tilt, kemudian angkat dagunya, bersihkan benda asing di jalan nafas. Kalau memang ada benda asing ya. Kemudian jika pakaian si ibu longgar, jika pakaiannya sempit, jika pakaiannya sempit, misalnya beranya sempit, bajunya sempit, usahakan dilonggarkan. Oke, kalau RW-nya sudah aman, kita nilai pernapasannya. Kalau sambil menjaga terbukanya jalan napas, lihat dan dengarkan, rasakan napas ibu. Lihat pergerakan dinding dadanya, dengarkan suara nafasnya, rasakan aliran udara di hidung dan mulutnya. Kemudian jika bernafas secara normal, pertahankan posisinya dan berikan oksigen. Kemudian bila tidak bernapas atau megap-megap, berikan bantuan napas dengan balon sungkup atau lakukan VTP ya. Kemudian kita perbaiki sirkulasi, periksa nadinya. Jika tidak teraba, lakukan kompresi dada. Kemudian setelah di VTP nih, pasang balon sungkup, pasang infus, bila perlu 2 jalur, 2 line gitu ya teman-teman. Kemudian berikan cairannya sesuai dengan kondisi ibu. Kalau misalnya ada tanda-tanda perdarahan, tampak dehidrasi, shock, ini pasiennya sudah harus kita pasang infus.
Kalau ABC-nya sudah teratasi, cari penyebab apa sih yang menyebabkan si ibu kehilangan kesadaran? Misalnya karena perdarahan, misalnya karena penyakit jantung, sepsis, keracunan obat, ada eklamsi, hipoksia, atau karena shock yang lainnya gitu ya teman-teman. Kemudian atasi penyebab penurunan kesadaran, lalu rujuk. Kalau semuanya sudah, ini baru boleh kita rujuk ya teman-teman. Kita perbaiki KU-nya, baru kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Kemudian Kak, apakah semua kasus itu harus kita lakukan langkah ABC gitu ya? Kita harus lakukan airway breathing circulation gitu. Nah, untuk hal ini kita sesuaikan dengan kondisi ya. Nah, misalnya si ibu pingsan. Nah, kalau si ibunya pingsan, miringkan dia ke kiri. Kalau nafasnya megap-megap atau tidak bernapas, kita pasang sungkup, lakukan VTP. Kemudian ketika nafasnya sudah mulai meningkat, pasang oksigen. Kalau nadinya normal, perdarahannya minimal, pasang infus. Kemudian kalau terjadi kegawat daruratan tapi keadaan umumnya normal, kemudian tidak ada tanda dehidrasi, tidak ada tanda shock gitu, rujuk tanpa pemasangan infus. Jadi nanti semua disesuaikan dengan data yang ada di soal gitu. Oke, segitu dulu teman-teman. Kalau masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh dipertanyakan ya teman-teman. Nanti aku coba balas. Oke, tetap semangat. Terima kasih buat yang sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like, kalau tidak suka boleh di dislike. Kalau merasa video ini bermanfaat boleh di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Tetap semangat, salam sejahtera, pompa terus semangat belajarnya. Semoga nanti di UKOM lulus dengan kompeten 100%. Oke, bye-bye.